Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 2020, Donald Trump memimpin Amerika Serikat untuk keluar dari kesepakatan Paris Accord. Apa itu? Sebuah kesepakatan dari negara-negara besar pada waktu itu untuk menghentikan pemanasan global atau perubahan iklim. Nah, kenapa Amerika Serikat memutuskan keluar dari kesepakatan itu? Karena dia merasa dikhianati oleh negara-negara lain. Apa maksudnya? Ya, di dalam perdebatan dia mengatakan bahwa tuh lihat India, tuh lihat Cina, tuh lihat Rusia. Mereka itu kotor sekali. Mereka itu negara-negara yang penuh polusi. Maksudnya adalah ketika Amerika Serikat telah mengeluarkan triliunan dolar untuk menjaga bumi agar tetap bersih dan bebas dari polusi dan mencegah perubahan iklim, ternyata negara-negara itu justru mengkhianati. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, yang menjadi fokus pembicaraan kemudian bukan tentang Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu. Yang menjadi masalah adalah kenapa India, Cina, Rusia dibawa-bawa. Dan di situ ada dua hal yang unik Baraya. Yang pertama adalah bahwa Donald Trump salah terkait penilaiannya atas Cina dan Rusia. Karena walaupun Cina dan Rusia sempat menjadi salah satu negara paling kotor di dunia, paling polutan, memiliki udara yang sangat buruk di dunia, tetapi sekarang mereka itu adalah negara-negara yang paling progresif, khususnya Cina, dalam upaya untuk membersihkan lingkungan mereka. Begitu, dari industri yang merah berubah menjadi industri yang biru, begitu. Nah, dan keunikan yang kedua adalah satu-satunya pernyataan Donald Trump yang benar terkait dengan kekotoran negara itu adalah India, tentu saja. Tetapi masalah yang uniknya itu adalah bahwa Cina dengan Rusia itu tidak marah-marah terhadap Amerika Serikat. Yang marah-marah justru adalah rakyat India. Mereka meminta Narendra Modi, pemimpin mereka, untuk bereaksi atas ucapan Donald Trump itu. Ya, sebenarnya dalam hal itu India memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, atau Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan India. Entah bagaimana, mungkin gara-gara sinetron kita itu produsennya orang-orang India, entah bagaimana gitu ya, tapi kita memiliki banyak kesamaan. Nah, tetapi pertanyaannya tentu saja adalah kenapa India kotor? Kenapa India dikenal sebagai masyarakat yang jorok? Di episode ini kita akan bahas tentang itu, dan saya mohon nonton sampai tuntas karena esensinya ada di akhir. Yuk kita mulai. Hal pertama yang harus kita periksa itu adalah apakah India benar-benar kotor. Kalau misalkan kita melihat media-media, fenomena yang disampaikan oleh media massa kurang lebih adalah sebagai berikut. Satu, trotoar di perkotaan India itu bau pesing. Itu benar-benar bau pesing karena cowok-cowok itu selama dia bisa menemukan dinding, disitulah dia bisa pipis. Jadi orang India itu jorok luar biasa terkait dengan pipis dimanapun. Bahkan ada beberapa daerah dinding-dinding itu dipasangi foto-foto dewa agar orang tidak kencing sembarangan di situ. Tapi yang jelas, kalau Baraya misalkan datang ke New Delhi, Baraya akan menemukan bau pesing di mana-mana, khususnya di trotoar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampah menumpuk di mana-mana, di jalan dan di tempat-tempat umum, tetapi di tempat sampah sedikit. Jadi di tempat umum banyak, di tempat sampah sedikit. Itu fenomenanya. Kemudian sungai-sungai dipenuhi oleh sampah, bangkai dan kotoran manusia. Khusus untuk Sungai Gangga dipenuhi juga oleh bangkai-bangkai manusia. Saya mohon maaf ya, jenazah manusia yang dihanyutkan di sana. Kemudian banyak sekali kotoran sapi di jalanan kota. Ini kota, jadi kota yang besar, kota yang padat, itu sapi ada di mana-mana karena sapinya pun bebas berkeliaran di mana-mana. Dan khusus untuk di pedesaan, kotoran sapi itu bersaing dengan kotoran manusia, karena di pedesaan masyarakat senang sekali untuk buang air sembarangan. Sembarangan itu di mana-mana sudah biasa di India, begitu. Dan ketika orang-orang India diberi toilet, mereka lebih memilih untuk tetap ada di luar daripada nya di toilet. Sekali lagi, ini baru fenomena yang disampaikan oleh berita. Nanti kita lihat datanya ya. Kemudian bakar sampah di India juga adalah hal yang sangat lumrah, khususnya di musim dingin. Itu mereka bakar sampah, kemudian bakar padi yang tunggul padi itu dan sebagainya. Itu benar-benar menyebabkan polusi udara itu benar-benar mengkhawatirkan di India. Kemudian orang di India terkenal sangat bau, jadi bau badan. Ini sekali lagi ya, ini fenomena yang disampaikan oleh media massa. Kemudian makanan orang India sangat tidak higienis, khususnya makanan yang jalanan gitu, yang emperan kayak gitu, itu sangat tidak higienis. Baraya sering nonton di YouTube misalkan makanan orang India tuh pakai tangan gitu ya.
di diramunya seperti itu. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang benar atau salahnya, apakah itu frame atau tidak, tetapi setidaknya itulah yang diperlihatkan di media massa. Jadi apakah orang India benar-benar kotor? Nah, sekarang baru kita masuk ke datanya, data statistik, dan ini adalah data yang sudah diklarifikasi, data yang sudah terverifikasi dan sudah terkonfirmasi. Yaitu nomor satu, orang-orang yang tinggal di India, khususnya di kota-kota besar, itu mengalami kerusakan paru-paru sampai 30%. Karena iklimnya, udaranya itu benar-benar merusak. Sekitar 10 kali lipat daripada ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kalau WHO menyebutkan misalkan angka sekian untuk menyebut bahwa udara seperti ini adalah udara yang berbahaya, nah di kota-kota besar di India itu 10 kali lipat daripada itu. Jadi adalah sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kemudian yang kedua, 2 juta kematian bayi itu terjadi setiap tahun gara-gara masalah lingkungan hidup, gara-gara polusi. Jadi bayi yang terlalu banyak menghirup udara yang terlalu kotor itu yang meninggalnya sampai 2 juta orang, itu datanya. Kemudian 80% air di India tercemar, bayangin 80%. Dan pemerintah telah menyediakan sekitar 67 juta toilet baru dan mengkampanyekan BAB di dalam toilet. Tetapi kenyataannya adalah walaupun pemerintah sudah menyediakan toilet sebanyak itu, orang-orang India khususnya di pedesaan menolak menggunakan itu atau menggunakan dengan sangat jorok, sehingga toilet itu hanya bisa digunakan kurang dari 1 tahun. Saya mohon maaf ya, karena lubangnya di sini, nya di sini gitu, padahal di dalam toilet gitu. Dan bahkan ada beberapa toilet yang justru malah disembah, dipuja, ya entah karena apa, jadi nggak dipakai toiletnya, jadi nya tetap di mana aja, tetap ketika dibangun toilet itu malah dipuja sebagai dewa. Ya, itu mah kepercayaan masing-masing, saya tidak ikut campur. Tapi data-data menyebutkan bahwa klaim atau frame bahwa India itu adalah negara dengan masyarakat yang kotor, itu secara data statistik itu terkonfirmasi, itu benar. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa memang India itu kotor, pertanyaannya adalah kenapa India kotor? Kenapa masyarakat India, saya mohon maaf ya, jorok? Sumber-sumber di internet kemudian mengajukan sebuah jawaban atas pertanyaan itu. Mereka biasanya mengajukan jawaban nomor 1 itu adalah karena masyarakat India terlilit kemiskinan. Kemudian yang kedua, pemerintahannya sangat korup. Kemudian yang ketiga, kepadatan penduduk yang sangat luar biasa. 3 hal ini menurut mereka yang menyebabkan masyarakat India menjadi masyarakat yang sangat kotor. Tapi saya pikir itu bukan jawaban sama sekali. Kalau misalkan jawabannya adalah masyarakat miskin, karena mereka misalkan miskin, Nepal dan Bhutan itu sama miskinnya atau bahkan lebih miskin daripada mereka, tetapi mereka tidak sekotor India, atau setidaknya kita tidak mengetahui bahwa orang Nepal dan Bhutan itu sekotor India, kan seperti itu. Orang Afghanistan, wilayah sekitar situ, Sri Lanka itu juga memiliki kemiskinan yang sama atau bahkan lebih bawah, tetapi tidak sekotor India. Kalau misalkan alasannya adalah karena kepadatan penduduk, negara-negara yang sangat padat seperti Singapura dan Monaco itu justru sama sekali bersih, kan seperti itu ya. Atau misalkan kalau pertanyaannya dibalik lagi atau jawaban yang tadi itu dicari lagi, misalkan karena pemerintahannya korup. Ada banyak negara yang korup, tetapi masalah kebersihan itu masalah hal yang berbeda. Maksudnya ya Indonesia juga kurang lebih korupnya ya 11-12 lah, adik kakak gitu ya. Saya mohon maaf. Atau misalkan bahwa mereka kotor, bahwa mereka korupsi itu benar, tetapi mereka sampai sekarang adalah salah satu pemerintah yang paling komitmen untuk menjaga kebersihan. Makanya mereka mengatakan sekitar 67 juta toilet telah dibangun oleh pemerintah untuk membersihkan negara itu dari kotoran-kotoran. Nah, dari situ kita juga mengetahui bahwa masalah korupsi di pemerintahan itu bukan jawabannya. Jadi lantas apa jawabannya? Kenapa India begitu kotor? Kalau misalkan Baraya menemukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini terkait fenomena di sebuah negara, maka Baraya harus berpaling pada 2 masalah utama. Yang pertama itu adalah kultur, dan yang kedua itu adalah struktur. Maksudnya, Korea Utara itu miskin gara-gara strukturnya. Singapura bisa kaya bukan kultur, tapi gara-gara strukturnya. Seperti itu. Nah, Indonesia kenapa susah maju itu bukan gara-gara struktur, tapi gara-gara kultur. Dan kemudian dari situ kemudian mereka bersamaan, kultur dan struktur sama-sama menghancurkan gitu. Nah, di India saya pikir yang paling menjadi masalah itu adalah kultur. Kenapa masalah kultur menjadi masalah? Karena budaya di India sampai sejauh ini adalah budaya yang stagnan, yang susah untuk maju ke dunia modern. Setidaknya masyarakat di pedesaan, bukan orang yang jago coding gitu. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Yang pertama, saya justru menemukannya dari orang India sendiri, dari media di India yang menyebutkan bahwa
orang India itu sangat bersih tapi negaranya kotor. Itu jawaban mereka. Kenapa seperti itu? Maksudnya orang-orang India itu menganggap kebersihan itu adalah masalah individu dan masalah pribadi. Jadi rumah mereka, tempat tinggal mereka itu selalu bersih, disapuin tiap hari, dipel tiap hari. Tapi dipelnya, disapunya sampai keluar rumah doang. Udah, di luar rumah itu bukan tanggung jawab mereka, tapi itu adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab suku Dalit. Itu pikiran mereka itu seperti itu. Jadi ketika misalkan mereka buang sampah sembarangan, pipis di mana aja dan sebagainya, saya kan udah bayar pajak, saya kan sudah menyuapi pemerintah dengan ini dan itu. Jadi itu adalah tugas pemerintah, bukan tugas saya. Ngapain juga ada tempat tukang sampah, ngapain juga ada menteri kebersihan, ngapain juga ada ini itu kalau mereka nggak kerja. Jadi yang penting saya mengurusi rumah tangga saya sendiri, rumah saya bersih, selesai di situ. Urusan saya buang sampah di rumah itu untuk keluar ke tetangga atau ke jalan, itu urusan yang lain. Jalan itu milik pemerintah, milik suku Dalit, silahkan. Rumah saya itu harus tetap bersih. Nah, ini adalah kebiasaan orang India yang sampai sekarang sulit sekali untuk dirubah. Gara-gara apa? Gara-gara kultur, dan sebagian dari mereka bahkan mengkultuskan ajaran seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu ciri khas dari kekotoran India itu adalah banyaknya sapi di mana-mana. Begitu kan? Saya pikir ini adalah salah satu indikasi penting bahwa India kotor itu gara-gara kultur, bukan gara-gara struktur. Orang-orang India menganggap sapi itu suci, sedemikian sampai sapi itu dibiarkan berkeliaran kemanapun, nyeruduk orang sampai mati, nabrak mobil dan sebagainya. Mereka tidak akan ngapa-ngapain sapi, termasuk juga ketika sapi itu di mana aja. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab bagi kotornya India pada saat ini. Ketika sapi disucikan, kemudian mereka membiarkan nya ada di mana-mana. Begitu. Dan dibersihkan nggak? Ya nggak usah, itu kan urusan pemerintah, itu kan urusan Dalit, itu kan urusan ini itu dan sebagainya. Selama si sapinya nggak di rumah sendiri, itu aman. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang tadi itu, orang-orang India itu percaya kasta, nggak kayak di Bali gitu ya, tapi beda itu. Di India itu kasta itu benar-benar rigid gitu, benar-benar kaku. Jadi ada kasta terendah yang juga pernah saya bahas, namanya itu adalah kasta Dalit. Kasta Dalit itu adalah ngurusin yang kotor-kotor. Jadi ngurusin selokan yang mampet, ngurusin yang tadi itu yang kotor-kotor, sapi, orang di mana-mana, dan itu adalah urusannya mereka. Sebab dalam pikiran orang-orang India yang saya katakan tadi itu terkait dengan kultur, mereka itu kan percaya reinkarnasi, dan karena itu ketika ada orang-orang yang hidupnya penuh penderitaan, ya mereka nggak akan tolong atau nggak akan bersimpati kepada mereka, karena itu dianggap sebagai hukuman karena kehidupan sebelumnya itu adalah kehidupan yang jahat. Maka kehidupan sekarang mereka jadi Dalit dan kemudian mereka harus berhubungan dengan yang kotor-kotor. Jadi sebagian besar kasta orang India yang lain itu tidak mau bersentuhan dengan yang kotor-kotor karena mereka merasa itu adalah urusan pihak lain. Dalam hal ini adalah kasta terendah bernama Dalit. Begitu. Jadi terkait dengan kekotoran India, saya akan bersikukuh bahwa ini adalah masalah kultur. Tapi kalau misalkan masalahnya kultur, maka kita menghasilkan sebuah konsekuensi logis yang agak mengerikan, yaitu fakta yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa India dengan Indonesia itu memiliki kultur yang mirip sebenarnya, dan Indonesia memiliki hubungan keberagamaan dengan India itu selama 1000-an tahun. Maka kalau misalkan di India begitu, di Indonesia pun begitu. Jadi kalau misalkan Baraya misalkan menganggap India jorok banget sih, coba sedikit ngaca. Misalkan gini ya, sungai di India kotor, di Indonesia juga. Orang India itu suka bersih-bersih rumah tapi langsung dibuang ke jalanan sampahnya. Orang Indonesia juga sama kan seperti itu. Jadi kotornya India itu sebenarnya sama dengan Indonesia, cuman mereka ada di titik yang lebih tinggi gara-gara penduduk mereka lebih banyak. Tapi secara kultur, masyarakat India dengan Indonesia itu sama. Seandainya penduduk India sama padatnya dan sama banyaknya dengan orang India, kemungkinan besar kita menjadi salah satu negara terkotor menyamai India juga. Kan pikirannya seperti itu, karena memang benar gak? Coba, makanya sekali lagi, coba cek apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh masyarakat India, di Indonesia pun dilakukan gitu. Yang pipis sembarangan selagi nemu tembok gitu kan, di sini juga banyak yang seperti itu. Bakar sampah, ya sama di sini juga seperti itu. Kemudian nggak mau bersihin orang kotoran-kotoran atau sampah-sampah di luar, ya sama, semuanya sama seperti itu. Jadi daripada kita misalkan ngejekin orang India sebagai perindapan yang kotor, jorok dan sebagainya, dalam hal ini kita harus ngaca bahwa kalau misalkan India seperti itu gara-gara kultur, kita juga sebenarnya sama. Maka mari kita sama-sama menjaga lingkungan, mari kita sama-sama memperbaiki kultur kita agar lebih ramah terhadap lingkungan dan agar menjadi bangsa yang beradab. Sebentar lagi maghrib. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.